Opening bang. Halo Sobat Bermakna, berjumpa lagi dengan kita bertiga di konten podcast Bermakna. Kali ini akan membahas sesuatu yang sangat-sangat serius, COVID-19. Bulan keberapa ya COVID-19 ini? Hampir 5 bulan. Udah mau satu semester Satu kali ya. semester. Dan kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Betul. Ditambah lagi bahwa daerah di Bogor itu zona merah. Betul. Nah, teman kita ini pernah berada di situasi tidak diinginkan siapapun. Betul. Dari orang tua sendiri. Dan kita akan mendengar langsung seperti apa sih kronologisnya, bagaimana orang tua terjangkit COVID, kemudian juga bagaimana situasi keluarga, tetangga, teman-teman, lingkungan menyikapi hal tersebut. Betul. Keluarga gue adalah dulu statusnya adalah ODP ya, Iya. orang dalam pantauan. Tapi sekarang kalau tidak salah itu berubah jadi suspek COVID-19. Kenapa bisa ditetapkan sebagai ODP? Karena orang tua saya itu positif COVID-19, positif. Pada saat itu yang kena itu adalah ibu saya yang positif COVID-19 pada saat itu. Ketika dia positif, beliau kan bekerja di rumah sakit. Backgroundnya memang seorang perawat Ya. betul, yang bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Bogor. Kalau kita menelaah bagaimana terjangkitnya orang tua saya, itu banyak faktor. Karena ibu saya alami itu, tapi orang tua saya pun karena kan dia pulang pergi menggunakan transportasi umum kan. Iya. Dan ibu saya menaruh satu kecurigaan terhadap salah satu penumpang di sana yang batuk-batuk terus tapi dia tidak menggunakan masker. Angkot itu yang warna hijau itu ya? Iya, ada Iya. hijau ada biru. Yang banyak banget itu. Wah, Ya? banyak banget. Iya. Bogor itu kota angkot. Oh, Gitu. kirain cuma kota hujan. Qadarullah ya, kalau tertular COVID kan bisa di mana aja. Walaupun pada saat itu ibu saya menggunakan face shield, kemudian menggunakan masker. Orang tua saya kan mengalami beberapa gejala. Salah satunya itu adalah berasa sesak nafas, tapi lebih sakit daripada sakit jantung karena ibu saya kan punya penyakit jantung juga Oh, kan. ada Riwayat. jantung ya. Kemudian paru-parunya itu serasa ditekan seperti diremas gitu dan merasa begitu panas, sakit, ditambah juga ada demam kan. Ibu saya langsung pergi ke IGD pada saat itu. Oh, karena langsung ke IGD. Aha. Di IGD kemudian di ronsen karena kan ada beberapa gejala-gejala yang menunjukkan mengindikasi kepada COVID-19. Bercak ya? Bercak gitu Biasanya di ya, paru-paru. Kami di rumah mendapat informasi seperti itu. Saya juga istilahnya wah, saya harus karantina mandiri nih. Saya dan ayah saya. Tapi pada saat itu hasil swabnya kan belum muncul dan lain-lain kan. Dan orang tua saya semenjak dia ke IGD, beliau langsung mendapatkan perawatan intensif dan ruangan khusus. Karena kan khawatir ada indikasi COVID juga. Ibu saya masih harus swab lagi yang kedua dan ternyata hasil yang kedua adalah positif. Wah, di situ saya langsung deg-degan kan, dalam artian aduh takut saya menzolimi orang lain gitu. Ketika saya keluar kemarin bertemu orang dan lain-lain, saya takut saya membawa yang menularkan virus itu ke orang lain. Walaupun kita ada proteksi ya, ketika ketemu orang lain kan masker, sanitizer dan lain-lain itu jadi kewajiban kan. Dan hal yang mengharukan juga di keluarga gitu, ibu saya sampai berkali-kali gitu nge-WhatsApp saya meminta maaf, terus kemudian menitipkan ayah saya, nitip adik saya, kakek saya, keluarga saya yang lain seperti itu. Dan di situ wah saya sedih ya. Ayah saya bilang ke saya bahwa apapun yang terjadi semua ini adalah titipan Allah dan kita harus ikhlas. Wah, berguncang kan hati saya. Saya selalu motivasi dia gitu. Kita semangatin lagi. Insya Allah Umi bisa melewati tantangan ini. Semangat terus seperti itu. Itu di saat-saat dimana keluarga harus support Iya, gitu harus ya? saling support, harus saling menyemangati gitu. Karena istilahnya semangat yang tumbuh, harapan yang tumbuh itu bisa keajaiban mungkin terjadi di sana gitu kan. Alhamdulillahnya pemerintah kita itu bergerak dengan cepat gitu. Dari pemerintah kota mereka langsung mengirimkan tim memberikan arahan gitu, apa yang harus dilakukan, terus apa yang perlu kita bantu dan lain-lain gitu. Dari detektif COVID dan dari RW, dari RT juga datang ikut membantu. Kita harus swab juga tuh pada saat itu. Langsung juga ya? swab ketika dapat positif. Nah, saya salut banget sama lurah kita. Beliau sampai memberikan surat jalan kepada saya dan meminjamkan kendaraan kepada saya pada saat itu. Maksudnya sebagus itu gitu ternyata respon dari pemerintah setempat terhadap keluarga yang terdampak COVID tersebut. Kita sambil nunggu tuh sambil dikarantina di situ.
merasa keluarga itu benar-benar ada juga pada saat jatuh seperti itu gitu. Keluarga saya sampai ya keluarga Fitri juga ya. Keluarga Fitri sampai nanya ke Fitri gitu, Fauzi gimana makannya, persediaan makanannya dan lain-lain gitu. Walaupun kita tercukupi, cuman dengan respon seperti itu tuh saya ngerasa wah terharu gitu. Ya Allah, ternyata aku tuh dikelilingi oleh orang-orang yang baik gitu. Ketika saya ke rumah sakit swab untuk swab itu, saya bertemu ibu saya, tapi hanya dari jendela gitu. Sedih banget sih. Kita hanya membaca gerak mulut karena suaranya nggak begitu terdengar kan. Sampai ibu saya tuh nempelin tangan di kaca, ayah saya nempelin tangan di kaca dengan berharap ada kehangatan yang bisa kita terima gitu, walaupun itu hanya dari kaca gitu. Wah itu sedih banget. Nggak bisa gitu sembarangan orang masuk di ruangan itu, benar-benar terisolasi. 2 hari kemudian hasil kita keluar, hasil orang tua saya keluar, hasil ibu saya keluar. Dan hasilnya alhamdulillah kita bertiga negatif. Dalam artian ibu saya udah sembuh gitu. Karena pada saat kita lihat pun beliau udah nggak pakai infus dan lain-lain gitu. Oh, terakhir ke sana tuh keadaannya baik-baik aja ya? Iya, sudah tidak ada gejala apapun gitu. Ibu saya pulang dengan mobil rumah sakit dan itu sangat mencolok di masyarakat, jadi bahan pembicaraan, shock terapi ya di masyarakat, terutama kasus COVID seperti ini. Unik di keluarga saya, ibu saya itu walaupun punya riwayat jantung dan asma, beliau menjadi salah satu kasus sembuh COVID tercepat. Itu nggak sampai 2 minggu kalau salah, sekitar 10 apa 12 hari gitu. Dan ternyata kata dokternya mungkin bisa lebih cepat karena kita kan sering mengkonsumsi vitamin dan lain-lain gitu. Kemudian pola hidup sehat juga kita terapkan seperti itu. Jadi alhamdulillah prosesnya pun nggak begitu lama gitu. Selesai. Kalau kita lihat awal COVID-19 ini, banyak kan tersebar di media sosial. Itu yang tersebar itu, waduh, lihatnya aja ngeri itu. Iya betul. Tetapi dengan udah tersebar begitu, masih saja orang menganggap bahwa ini nggak benar, ini nggak betul, ini hanya konspirasi dan lain sebagainya. Betul. Ada kejadian lucu juga bang. Dengar cerita, ada ponakannya. Dia bilang kan, ini kenapa sih gara-gara corona nih nggak bisa masuk sekolah kayak gitu-gitu kan. Terus dia bilang, ya udah nanti aku mau sekolah tapi aku nggak usah pakai seragam, kata dia gitu kan. Kenapa emang, katanya gitu. Ya nggak apa-apa, biar si corona nggak tahu kalau aku lagi sekolah, katanya gitu kan. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu harus ada edukasinya sih. Edukasi penting banget sih. Saya merasa gitu ada orang yang salah merespon terhadap status kita yang ODP ini, orang dalam pantauan. Jadi gini, saya kan rumah di gang ya, di salah satu kampung di Kota Bogor. Nah, orang itu setiap bolak-balik nih depan rumah kita, mereka begini tutup hidung gini, tutup hidung gitu. Walaupun kita yang mengerti ya, padahal pakai masker aja lah gitu. Daripada kamu tutup hidung gitu. Nggak ngaruh juga. Salah satu orang tua itu menghimbau anaknya seperti ini. Nah, kalau lewat rumah itu nanti tutup hidung, kalau lewat miris banget gitu. Mengapa nggak anaknya dipakai masker aja daripada dia suruh tutup hidung seperti ini? Maksudnya bisa menyakiti orang lain. Iya betul, itu menyinggung kan banget menyinggung sebetulnya. kan, betul. Maksudnya. Saya pernah berpapasan sama orang. Saya mau ke rumah nih, berpapasan pada saat itu kondisi padahal kita swab sudah negatif, orang tua saya juga udah pulang gitu. Ketika berpapasan, dia separno itu lewat berpapasan dengan saya gitu, sampai ngeliatin kayak gini gitu. Saya bingung, jadi saya ngerasa saya punya dosa apa gitu. Saya juga nggak mau kena corona kayak gini lah, istilahnya misalnya keluarga saya gitu kena corona juga bukan kemauan saya gitu. Kita masyarakat perlu memikirkan. Tuh. Jangan sampai gini kan, kita sendiri saja nggak melakukan protokol kesehatan. Tiba-tiba kita lihat ada orang yang kena, kemudian kita memberikan respon yang berlebihan, itu kan namanya tidak. Bisa jadi edukasi yang kurang, bisa jadi sudah ada edukasi tapi memang mereka karakternya aja. Tidak semua ya. Tidak semua. Padahal nih kasusnya sendiri di Indonesia itu dari 200.000 kasus COVID itu 150.000 sembuh bang, sekitar 8.000 itu meninggal, sisanya masih dalam perawatan gitu. Mortality isunya itu, mortality percentage-nya itu masih rendah gitu. Betul. Cukup sampai di sini dulu perbincangan kita mengenai salah seorang yang benar-benar merasakan situasi itu, bahkan mengalaminya, dan saya rasa ini sangat akurat untuk menjadi pembelajaran. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.